Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Diati, NIM 2521013. Saya mahasiswi semester 5 di UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas PTIK 5A. Saya membuat video ini guna menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Administrasi Server dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Baik teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang Windows Server 2012. Jadi pertama-tama kita harus menginstal dulu Windows Server 2012 pada PC atau laptop kita. Nah, di sini pembahasan yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana mengatur alamat IP pada Windows Server 2012. Kemudian yang kedua, saya akan mengatur konfigurasi DHCP pada Windows Server 2012. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang konfigurasi FTP pada Windows Server 2012. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang konfigurasi DNS pada Windows Server 2012. Let's go. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita mengatur alamat IP statis kepada Windows Server 2012. Sebelum kita melanjutkan instalasi layanan direktori aktif Windows Server 2012, kita perlu menetapkan alamat IP statis sebagai persiapan untuk instalasi layanan domain direktori aktif atau disebut ADDS. Nah, di sini saya asumsikan bahwa kita telah menginstal Windows Server 2012 sebelumnya. Nah, pertama kita masuk ke Windows Server 2012 yang telah kita install. Kita cari ikon Network Internet Access, kemudian kita klik Open Network and Sharing Center di bawah. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita ubah pengaturan adaptornya. Kita klik Ethernet, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah kita klik internet, di sini kita klik properties. Jadi kita klik properties. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita centang Internet Protocol version 4 atau TCP IPv 4. Setelah kita checklist, kemudian kita klik properties. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan IP yang kita masukkan ini untuk mengatur alamat IP, subnet, mask, dan gateway jika ada. Nah, kita harus memastikan bahwa alamat IP pengontrol domain utama kita sebagai DNS pilihan. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita okekan. Nah, di sini setelah kita okekan, kita close. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita akan melihat detail yang telah kita atur sebelumnya. Ini yang kita masukkan tadi, kita melihat detailnya. Selanjutnya kita close. Nah, kita akan melihat layar seperti berikut. Nah, di sini kita selanjutnya adalah mengecek apakah IP yang kita masukkan tadi telah berhasil. Pertama, kita klik CMD menggunakan keyboard, maka otomatis akan menampilkan command prompt. Kemudian tampil command prompt, kita klik. Kemudian kita akan mendapatkan balasan seperti ini. Di sini kita melakukan ping terhadap IP address yang telah kita masukkan, yaitu 192.168.0.30. Nah, setelah kita pingkan, jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu reply. Nah, jika sudah tampil seperti ini artinya IP address yang kita setting telah berhasil. Sekian mengenai pembahasan bagaimana mengatur alamat IP statis pada Windows Server 2012. Baik, langkah-langkah dalam konfigurasi DHCP pada Windows Server 2012. Yang pertama, tentu saja kita buka dulu Windows Server 2012. Setelah kita buka, kemudian kita masuk kepada Server Manager.
Setelah kita masuk kepada server manager, kita akan tampak menu-menu seperti ini. Kemudian kita pilih Add Roles and Feature. Nah, Add Roles and Feature ini berfungsi untuk menginstal dan menambah fitur-fitur yang ada. Jadi kalau kita ingin menambah fitur atau menginstal fitur, maka kita klik yang ini. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini kita pilih yang pertama, yaitu kita pilih Role Based or Feature Based Installation. Kita klik Next untuk melanjutkan. Setelah kita klik Next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih server selection-nya. Kita pilih yang select a server from the server pool. Kita pilih yang pertama. Kemudian untuk nama servernya, karena di sini hanya ada satu, maka kita bisa langsung klik Next. Kita tidak perlu memilih nama server karena hanya ada satu di sini. Kita klik Next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini kita bisa checklist yang akan kita install, yaitu DHCP. Jadi kita checklist DHCP server. Kita checklist, kemudian kita bisa klik Next. Nah, setelah itu kita akan melihat tampilan yang seperti ini. Nah, pada opsi ini kita bisa langsung melanjutkan. Alasannya kenapa kita bisa langsung melanjutkan, dikarenakan fitur yang kita butuhkan sudah kita dapat. Jadi bisa kita langsung klik Next. Klik Next saja. Setelah kita klik Next, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini merupakan deskripsi dari fitur DHCP yang ingin kita install. Jadi kita bisa klik Next untuk melanjutkan. Dan akan muncul tampilan ini. Nah, pada tahap ini nantinya akan muncul sebuah konfirmasi penginstalan beberapa fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Jadi kita melakukan pengecekan sebelum penginstalan dimulai. Kita cek dulu supaya tidak ada service dan fitur yang tertinggal pada saat install nanti. Kemudian kita klik install untuk menginstal fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Kita klik install, setelah itu proses penginstalan akan berlangsung. Nah, proses penginstalan sebuah fitur dan service yang sedang kita lakukan ini memiliki perkiraan waktu yang berbeda-beda. Jadi perkiraan waktu penginstalan yaitu bisa 10 detik atau lebih jika kita memakai tipe storage bertipe HDD, dan 4 detik bila memakai storage penyimpanan SSD. Jadi bila telah selesai proses penginstalannya, bila proses penginstalan telah selesai, maka yang tadinya notif installation started akan berubah menjadi installation success. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan ketika instalasi telah selesai. Akan muncul complete DHCP configuration. Kita bisa klik complete ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, beberapa deskripsi tentang DHCP. Ini deskripsinya. Setelah kita baca, kita bisa klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian selanjutnya ini ada tampilan dikarenakan saya telah menginstal instalasi ADDS, maka di sini nantinya akan muncul menu authorization. Kita pilih yang pertama, yaitu use the following users criteria. Kita klik yang pertama, kemudian kita bisa klik commit untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan proses yang telah selesai. Kita bisa klik close. Nah, setelah kita close, kita bisa pergi ke menu tools yang ada di atas ini. Setelah itu, kita bisa melihat di sini ada DHCP. Karena DHCP telah kita install, maka di sini ada pilihannya DHCP. Kita bisa klik DHCP. Kita klik kanan. Kemudian di sini masuk tampilan yang seperti ini. Nah, pada bagian kiri atas ini ada Win34. Nah, kita bisa klik kanan. Kemudian akan muncul menu ini dan kita klik yang bagian atas, yaitu add atau remove blendings. Nah, kita klik yang atas, kemudian akan muncul tampilan ini. Kita checklist IP server yang kita gunakan saat ini.
Contoh, saya menggunakan IP 192.168.42.89, jenisnya Ethernet. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa klik kanan pada tampilan ini, yaitu pada IPv4. Kita bisa klik kanan, kemudian ada menu lagi, kita klik yang New Scope. Nah, proses ini akan menentukan berapa IP yang akan diberikan pada klien nantinya. Kita klik New Scope, akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung klik Next saja. Nah, kita bisa isi nama dan deskripsi sesuai keinginan kita. Ini bebas ya, kita bisa masukkan nama dan deskripsinya terserah. Nah, di sini dimasukkan namanya sahabat blogger dan deskripsinya adalah sahabat blogger 11 TKJ AB. Setelah kita isi, kita bisa next kan. Nah, ini adalah pengaturan DHCP-nya. Jadi start IP maksudnya IP DHCP-nya itu dimulai dengan IP berada di ini 192.168.42.101. Nah, N-nya ini maksudnya adalah pemberian IP DHCP-nya berhenti sampai kepada IP ini. Nah, jadi dari 101 ke 124. Dan juga kita menentukan rank-nya, rank IP-nya atau lag-nya. Kita mau 24 atau 18. Nah, kemudian kita bisa mengatur sesuka hati kita ya. Kemudian setelah kita atur, kita klik next. Setelah itu, nah pada tahap ini kita akan menyeleksi IP mana yang tidak digunakan dalam proses pemberian IP DHCP otomatis kepada klien. Contohnya, saya menginginkan IP dari 192.168.42.101 sampai dengan 192.168.42.106. Jadi ini tidak boleh dipakai dan diberikan DHCP ke klien. Bila sudah menentukannya, kita klik Add. Setelah itu, kita bisa klik Next. Jadi pengecualian IP-nya sudah dibentuk seperti ini. Kita bisa klik Next untuk melanjutkan. Nah, sekarang adalah pengaturan waktu. Ini merupakan pengaturan waktu berapa lama IP DHCP yang kita kasih kepada klien tersebut. Contohnya, saya memberikan waktu 100 hari. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita. Bisa 2000 hari atau 2 hari, bebas. Setelah kita tentukan, kita bisa klik Next. Nah, setelah kita klik Next, ini adalah opsi pengaturan DHCP. Saya sarankan kita di sini memilih Yes. Kenapa kita memilih Yes? Karena pengaturan tambahan tersebut sangat berguna dan penting di antara pengaturannya, yaitu menentukan alamat IP gateway dan DNS dan lain-lain. Jadi kita pilih Yes dan kita klik Next. Sekarang kita atur gateway-nya. Saya menggunakan IP server sebagai gateway client yang terkena DHCP nantinya. Kita masukkan IP-nya, kemudian kita klik Add. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Address-nya sudah dimasukkan dan sudah tersedia. Kita klik Next untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan domain. Kita masukkan domain, nama servernya, DNS-nya nanti akan dipakai oleh klien yang terkena DHCP. Jadi di sini kita masukkan. Bila sudah, kita bisa klik Next untuk lanjut ke berikutnya. Jadi kita masukkan domainnya, nama servernya, IP address-nya. Nah, DNS yang nantinya akan kita berikan kepada klien. Setelah itu kita klik Next. Nah, untuk Windows Server masukkan address-nya. Contoh, saya menggunakan IP address yang digunakan tadi. Ya, kita masukkan 192.168.42.89. Kemudian kita klik Next untuk melanjutkan. Nah, muncul sebuah notif apakah kita ingin mengaktifkan scope yang sudah kita buat dan konfigurasi sebelumnya. Kemudian kita pilih Yes. Di sini ada Yes, I want to active this scope now. Kemudian kita pilih Next setelah kita checklist. Nah, kan tampil seperti ini, konfigurasi DHCP-nya sudah selesai. Kita klik Finish untuk mengakhirinya.
Nah, sekarang kita cek DHCP yang sudah kita buat bisa berhasil, status DHCP tersebut aktif dan siap digunakan. Cara menceknya, nah di sini kita cek juga rank IP-nya. Ya, kita cek juga rank IP-nya yang digunakan untuk DHCP dari mana sampai mana, dan IP manakah yang tidak digunakan pada DHCP. Nah, ini setelah kita mengkonfigurasi server agar DHCP dapat dilakukan, sekarang kita cek pada klien. Kita dapat cek kepada klien, ya. Sekarang kita cek apakah DHCP yang tadi kita buat berdampak dan kena pada kedua klien di Windows atau Linux Ubuntu. Kita perhatikan sama-sama. Nah, misalnya di Windows, ya, kita atur dulu pengaturan IP-nya menjadi automatical supaya PC bisa mendapatkan IP DHCP yang kita buat tadi. Kita klik OK untuk konfirmasi. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan ini. Kita buka Ethernet status, klik details, ini yang saya merahi, klik details, kita cek bersama. Nah, akan muncul seperti ini. DNS yang kita masukkan apakah berasal dari server, lihat rank IP-nya, kita juga sudah sama seperti yang kita tentukan di server tadi. Kita cek dari mana DHCP berasal, apakah ID-nya apakah IP-nya benar dari server atau tidak, gitu ya. DHCP enable yes dan lain-lainnya kita cek. Nah, itu semua bila sudah valid, tandanya kita berhasil. Sudah proses pendapatan DHCP-nya berhasil, ada pada gambar di bawah ini. Jadi kita bisa mengeceknya di sini. Jika sudah berhasil. Nah, untuk mengecek PC klien mana yang sudah mendapatkan DHCP kita, bisa masuk ke menu address sales dan lihat berapa PC yang sudah terdaftar, ya. Seperti ini, menggunakan DHCP yang kita buat tadi. Kita bisa melihat list PC yang mendapatkan IP DHCP dari Windows Server 2012 yang telah kita buat tadi. Jadi begitu pembahasan mengenai konfigurasi DHCP dan juga cara mengeceknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai FTP, bagaimana cara mengatur FTP pada Windows Server 2012. Yang pertama, setelah kita buka Windows Server 2012, kita buka Server Manager. Yang ada di atas ini kita klik. Kemudian kita pilih menu Add Roles and Feature, karena kita akan menambahkan fitur FTP. Kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Next saja, karena tidak ada yang harus dipilih. Kemudian di sini kita pilih yang pertama, yaitu Role Based or Feature Based Installation. Jadi kita klik yang pertama. Setelah kita pilih, kemudian kita klik Next. Setelah itu kita akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya pada server selection kita pilih nama dan IP server tersebut. Kita pilih yang pertama, select a server from the server pool. Kemudian kita pilih nama servernya. Karena di sini hanya ada satu nama, jadi kita pilih ini. Kita tidak perlu memilih lagi. Kemudian kita klik next. Nah, pada server rules, silahkan kita centang web server IIS. Kita checklist ini, ya. Kita pilih server rules, kemudian kita pilih web server. Kita klik next setelah itu. Nah, di sini kita bisa centang pada FTP server. Pada rules ini kita centang FTP server dan juga FTP service. Setelah kita centang, kita klik next. Nah, setelah itu akan muncul konfirmasi installation. Di sini muncul konfirmasi dari instalasi yang telah kita pilih. Kita tadi memilih FTP, di sini muncul konfirmasinya. Apakah benar kita akan melakukan instalasi atau tidak? Jika dicek telah benar, maka kita klik install.
Setelah itu proses instalasi akan berjalan. Jika berhasil maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Installation success. Ini berarti instalasi yang kita lakukan telah berhasil. Nah, ini ya kita bisa lihat di IS Manager. Kemudian kita lihat di sini di server administrator. Kemudian ada Internet Information Service IISS Manager. Kita klik yes. Di sini kita close saja. Di sini kita nantikan saja, kita Administrator. Nah, di sini kita melihat FTP-nya sudah ada ya. Hasil dari yang telah kita install tadi. Nah, kita juga bisa setelah kita berhasil menginstal, selanjutnya kita bisa menambahkan FTP site ya dengan cara klik add FTP site. Jadi kita klik, kita tambahkan site-nya, kita buka Internet Information Service, selanjutnya kita tambahkan FTP site, kita masukkan FTP namanya dan juga physical path-nya atau dimana kita akan menyimpan FTP site ini. Kita masukkan namanya, terserah kita masukkannya. Kemudian setelah kita masukkan, kita bisa klik next. Setelah itu akan muncul tampilan ini. Selanjutnya kita akan masukkan IP dan portnya. Ya, silakan masukkan IP sesuai dengan Windows Server dan untuk port menggunakan 21. Di sini kita masukkan IP-nya dan juga portnya. Di sini dimasukkan portnya 21. Setelah itu kita checklist start FTP, set automatical, dan juga SSL-nya. Setelah itu kita klik next. Setelah itu akan muncul ini. Pada laman ini silahkan kita checklist basic ya, yang di bawah yang basic. Sementara pada authorization silahkan kita pilih sesuai keinginan kita. Sebagai contoh, ingin mengizinkan semua user dengan kata sandi yang sudah dibuat untuk dapat masuk ke FTP server, maka dipilih all users. Seperti ini, all users. Kemudian untuk permissionnya kita checklist saja. Setelah itu kita bisa klik finish. Jadi jika sudah, silakan kita cek menggunakan web browser ataupun file explorer Windows atau terminal Linux juga bisa. Ya, setelah itu maka pembahasan tentang FTP telah selesai. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah DNS. DNS adalah singkatan dari Domain Name System, yang merupakan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database. Baik, untuk langkah-langkah mengatur DNS pada Windows Server 2012, seperti biasa kita buka Windows Server 2012, selanjutnya kita buka Server Manager. Nah, di Server Manager ini kita pilih Add Rules and Feature karena kita akan menambahkan fitur DNS. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung next-kan saja. Kenapa? Karena di sini tidak ada pilihan yang harus kita pilih. Selanjutnya akan muncul seleksi dari tipe instalasi. Kita bisa pilih tipe instalasi yang pertama, yaitu Rule Based or Feature Based Installation. Kita pilih yang pertama, kemudian kita bisa next-kan. Setelah itu akan muncul seleksi server. Nah, di sini kita pilih yang pertama, yaitu seleksi server pool yang digunakan untuk menyesuaikan dengan IP address yang kita pakai pada server. Kemudian kita pilih juga nama server, karena di sini hanya ada satu, maka kita pilih yang ini. Kita tidak perlu memilih yang lain karena pilihannya hanya ada satu. Selanjutnya kita pilih next. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Setelah server dipilih, maka pemilihan rule yang dipakai dalam mengkonfigurasi DNS. Nah, di sini kita pilih DNS server.
Jadi kita checklist DNS server. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Muncul pop-up add role dan feature wizard yang merekomendasikan tools yang akan di manage nantinya, yakni tools DNS server seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian kita add feeder. Nah, kemudian akan muncul tampilan ini. Nah, di sini kita bisa klik install web server atau ISS agar DNS kita bisa mengakses browser. Jadi setelah kita klik web server ISS, kita bisa mengakses browser ataupun Google Chrome. Kemudian kita klik next. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita klik add feature. Di sini karena hanya menampilkan tools saja, kita klik add feature lagi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di server rules, kita checklist DNS server, kita checklist web server ISS, kemudian kita bisa klik next. Setelah kita klik next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik next saja, karena di sini kita tidak menambahkan fitur apapun. Jadi kita bisa langsung klik next. Setelah itu akan muncul tampilan ini. DNS server akan menyediakan standar metode untuk penamaan DNS server dalam internet. DNS server ini memungkinkan user lebih mudah mengenali situs yang sudah ada dalam internet. Nah, di sini kita langsung pilih next. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik next saja karena web server hanya untuk mengakses DNS ke browser. Kita klik next. Setelah itu muncul tampilan ini, kita klik next saja karena tidak ada pilihan yang harus kita tambahkan di sini. Setelah kita klik next, akan muncul tampilan konfirmasi installation. Jadi di sini kita mengecek atau mengkonfirmasi installation yang akan kita lakukan. Konfirmasi role untuk service yang akan diinstal dapat dilihat di gambar ini. Kita bisa klik install. Nah, proses instalasi akan berjalan dari instalasi started. Jika berhasil, maka akan berubah menjadi seperti ini, installation success. Ini artinya instalasi DNS yang kita lakukan sudah sukses. Kita bisa close atau tutup saja. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka proses rule yang sudah diinstal dapat dilihat pada server manager. Kita klik tools manager, kemudian kita klik tools yang DNS. Di sini sudah muncul. Kita klik DNS. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Tampilan DNS server yang sudah diinstal dapat dilihat pada gambar di layar, dan kita bisa klik pada server yang sudah ada. Jadi sebelumnya, sesuai dengan host yang sudah didaftarkan sebelumnya, kita pilih DNS, kita klik, kemudian akan muncul tampilan ini. Nah, kita perlu mengkonfigurasi bagaimana server DNS akan bekerja sebelum menambahkan catatan lainnya. Kita pilih server DNS yang akan dikelola. Lalu kita klik menu action dan pilih configure DNS server. Nah, ini akan menampilkan konfigurasi DNS server wizard. Kita klik next. Nah, ini ada 3 metode konfigurasi DNS, yaitu forward lookup zone, kemudian forward and reverse lookup zone, dan root hints only. Nah, di sini kita pilih nomor 1, yakni forward and lookup zone. Di sini kita pilih yang pertama, yaitu create a forward lookup zone. Kemudian kita klik next. Muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa pilih yang pertama, yaitu pilih this server maintains the zone untuk membuat server zone yang baru. Setelah kita pilih yang pertama, kita klik next.
Nah, kita bisa membuat nama zone yang kita mau. Jadi kita buat zone DNS yang baru sesuai dengan yang ada, yang kita inginkan. Seperti contohnya di sini diisi andika.net. Setelah kita isi nama zone yang kita inginkan, kita bisa klik next. Nah, di sini create a zone file sebagai copy dari DNS yang didaftarkan, lalu kita klik next. Jadi kita taruh di sini, kemudian kita next kan. Kemudian langkah selanjutnya dynamic update, pilih do not follow dynamic update supaya digunakan secara manual. Jadi kita do not allow, jadi tidak kita izinkan. Kemudian kita klik next. Selanjutnya akan tampil seperti ini, dan di sini kita masukkan IP address server, kemudian kita klik OK. Kita masukkan di sini IP address servernya, yaitu 198.168.1.104. Kemudian kita klik OK dan kita next. Selanjutnya, konfigurasi DNS sudah dibuat sesuai yang didaftarkan dan IP address sesuai dengan IP server. Nah, ini bisa dilihat ya, sesuai andika.net dan juga IP address yang kita masukkan tadi. Kita klik finish. Ketika kita sudah menambah DNS zone, maka host tersebut bisa kita berikan inisial dengan nama DNS dan IP address yang kita berikan IP server. Ya, di sini kita berikan nama DNS, kemudian IP-nya kita masukkan, kemudian kita add host. Nah, ketika kita sudah menambahkan DNS zone, maka host tersebut bisa kita berikan inisial dengan nama DNS dan IP address seperti ini ya. Kemudian tambahkan reverse zone untuk network yang akan didaftarkan nantinya. Jadi bisa pemanggilannya dengan menggunakan IP address. Kita klik new zone, pada reverse lookup zone kita pilih new zone. Kemudian akan muncul tampilan welcome wizard untuk mentranslasikan DNS tersebut sesuai dengan network yang terdapat pada server. Kita bisa klik next. Kemudian tipe zona yang dipilih gunakan primary zone ya, untuk yang didaftarkan pada server. Kita pilih primary zone, kemudian kita klik next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih IPv4 ya, reverse lookup zone, kita pilih yang pertama, kemudian kita bisa klik next. Setelahnya kita bisa masukkan network ID yang dijadikan reverse lookup zone. Jadi dalam hal ini digunakan IP kelas C. Kita masukkan di sini, kemudian setelah kita masukkan network ID-nya, kita bisa klik next. Nah, copy reverse zone dapat dilihat pada tampilan berikut dengan membaca IP address dibalik, dimulai dari belakang dengan hanya membaca networknya saja. Ya, kita baca dari belakang maka akan sama seperti yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita bisa klik next. Nah, dynamic update servers lookup zone, pilih do not allow. Nah, kita pilih do not allow lagi karena kita akan update zone-nya itu secara manual. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini, complete reverse lookup zone. Perhatikan ringkasan yang ditampilkan. Ini telah sesuai yang kita daftarkan tadi. Kemudian setelah sesuai lookup type-nya itu reverse, kita klik finish. Setelah kita klik finish, selanjutnya kita tambahkan pointer untuk reverse lookup zone seperti tampilan berikut. Kita tambah new pointer atau PTR dengan mengklik tombol browse, atau bisa juga mengisikan IP server. Nah, di sini kita tambah pointernya tadi, kita masukkan host IP address-nya, kemudian kita juga isikan hostname-nya sesuai yang kita masukkan sebelumnya. Setelah itu kita klik browse atau juga OK.
Baik, begitulah cara mengatur DNS. Semoga sukses. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan saya mengenai cara mengatur IP address, FTP, DHCP, dan juga DNS tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, jika ada salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup video saya kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Makan keripik di pinggir sawah, minumnya es gula batu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.